itu sebelum punya putra sudah berumah tangga dengan Siti Sarah itu ya. Malam tanggal 8 mimpi, ya Ibrahim laksanakan apa yang pernah kamu katakan, sembelih anakmu. Maka ketika bangun, Nabi Ibrahim itu kan merenung, ini mimpi kembang tidur atau mimpi dari setan atau petunjuk dari Allah. Maka hari perenungan itulah terkenal dengan Yaumut Tarwiyah. Nah ini ada sejarahnya seperti itu. Yaumut Tarwiyah itu hari merenung, ini dari setan apa dari Allah itu ya. Maka ketika malam berikutnya, malam tanggal 9, mimpi lagi, ya Ibrahim laksanakan apa yang pernah kamu katakan, sembelih anakmu, gitu ya. Nah, maka di pagi harinya ketika bangun itu Nabi Ibrahim meyakini, mengetahui bahwa mimpinya itu bukan mimpi kembang tidur atau godaan setan, tapi petunjuk betul dari Allah. Nah, maka terkenal hari mengetahui bahwa itu petunjuk Allah, terkenal dengan Yaumul Arafah. Nah, maka berikutnya ternyata apa? Malam tanggal 10 mimpi lagi yang sama, ya Ibrahim, ayo laksanakan apa yang dulu pernah kamu katakan. Maka muncullah di tanggal 10 itu Yaumun Nahr. Nah, Bapak Ibu, di tanggal 10 inilah puncaknya hasil dari sekian pendidikan yang dilakukan Nabi Ibrahim ya. Di tanggal 10 itu baru Nabi Ibrahim komunikasi dengan anaknya Ismail yang waktu itu masih kecil ya, usia antara 8 sampai 10 tahun. Yang itu dalam sejarah diungkapkan Nabi Ibrahim dan Ismail dan Hajar itu kan tidak bersatu, karena kan begitu Siti Hajar itu melahirkan kan Siti Sarah tidak pengen satu rumah itu ya, dipisah. Siti Hajar kan bersama Ismail dibawa ke padang pasir dekat Baitullah yang itu menjadi napak tilas haji itu ya, cari air Safa Marwah, jadi syariat sa'inya, terus banyak hal yang memang nampak tilas dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, kembali ringkasnya, sudah sekian tahun tidak ketemu anaknya, begitu bersatu 3 hari mimpi, maka di hari ke-10 atau tanggal 10 mengkomunikasikan, ya bunayya ini arofil manam anni atbahuka fangzur madza taro. Kesini, Bapak itu 3 malam berturut-turut mimpi, dan saya yakini mimpi ini adalah petunjuk dari Allah, bahwa Allah memerintah aku agar Bapak itu menyembelih kamu. Fangzur madza taro, kira-kira bagaimana. Nah, ini satu hal penting ibu-ibu, bapak-bapak. Ismail didikan Siti Hajar didikan Nabi Ibrahim, itu ternyata apa? Ketika berpisah dengan ayahnya, itu Siti Hajar itu betul-betul menanamkan bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang hebat, orang tua yang senantiasa berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, orang yang alim, orang yang abid. Ternyata itu betul-betul merasuk pada diri Ismail. Meskipun sekian lama tidak ditunggoni, itu figur ayahnya itu masih melekat berkat cerita ibunya. Maka meskipun sekian lama tidak bersatu, ketika ditawari, ayahnya bilang seperti itu mungkin bukan seperti Ismail sekarang. Piye aku kan beleh kowe Nah, mungkin Ismail sekarang bapak wis tua gitu. Tapi enggak, bisa kita lihat jawaban Ismail itu ya, nanti bisa dilihat di surat As-Saffat ayat 102. Ternyata ya abatif al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, duh romo, pokoknya dengan bahasa yang halus. Kalau itu diungkap dari lughah itu kan sapaan kepada orang tuanya sangat hormat. Kalau itu memang sudah engkau yakini itu perintah dari Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan saya termasuk anak yang sabar. Nah, Bapak Ibu, ini kalau dikaji dari
dunia pendidikan, ternyata di tanggal 10 itu puncaknya apa istilahnya kegelisahan iblis setan itu ya. Karena diungkapkan ketika apa tanggal 10 dialog itu Nabi Ibrahim itu dalam kondisi apa? Diuji yang sedemikian rupa. Jadi wis bertahun-tahun mendambakan putra, sudah punya putra pisah, terus bisa bersatu lagi, seneng lagi itu ya. Diuji harus apa melaksanakan perintah Allah, mengorbankan sesuatu yang disenangi, yang itu diperintah oleh Allah agar menyembelih itu ya. Tapi ternyata apa? Beban yang berat, ujian yang berat itu begitu dikomunikasikan, orang yang terkait itu mendukung, kompak itu ya. Tidak melarang, tidak ngendoni, tapi malah menguatkan pelaksanaan perintah Allah. Kalau kita lihat di cerita yang lain, termasuk ibunya Siti Hajar itu kalau dalam ungkapan kitab Durratun Nasihin itu kan ada risalah apa lempar jumroh itu kan yang pertama kan yang digoda Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu kan sudah sekian puluh tahun pengen punya anak, masa itu kamu tega untuk menyembelih anakmu itu ya. Ternyata Nabi Ibrahim, kalau ini memang perintah dari Allah, apapun akan aku lakukan karena semuanya itu adalah titipan dari Allah. Begitu mau mendekat lagi kan terus dilempar, itu menjadi risalah jumroh akobah itu ya. Begitu gagal menggoda Ibrahim, menggoda istrinya atau Siti Hajar. Hajar, tahu enggak kamu kok santai-santai? Suamimu kemana sama anakmu? Tadi pamitnya pergi gitu ya. Tahu enggak perginya kemana? Ketahuilah bahwa suamimu itu akan menyembelih anakmu. Masa seorang nabi yang akan membunuh anaknya? Katanya atau persangkaan Ibrahim itu adalah perintah dari Allah. Satu poin pernyataan perintah dari Allah itu ternyata malah membuat Siti Hajar itu malah lebih girohnya muncul. Kalau itu memang perintah Allah, jangankan hanya anakku, saya pun juga siap itu ya. Maka kan apa setan itu sangat apa istilahnya mangkel itu ya, goda gagal, akhirnya goda Ismail. Nah maka kalau dalam kitab itu diungkapkan kalau kebulatan satu keluarga itu tidak terjadi atau mungkin gagal menyembelih Ismail atau mungkin tidak ada pengganti dari menyembelih Ismail itu, karena kan setelah kompaknya Nabi Ibrahim, Ismail sama Hajar itu kan Allah memerintahkan untuk mengganti dengan sembelian binatang ternak itu ya. Kalau dalam ungkapan kitab itu, seandainya penyembelian itu betul-betul terlaksana, tidak diganti dengan binatang ternak, maka risalah kurban setiap tahun itu adalah menyembelih anaknya sendiri-sendiri. Kira-kira ibu-ibu itu dalam kitab Durratun Nasihin itu, kalau Nabi Ibrahim waktu itu terus tidak disuruh mengganti sembelian binatang ternak atau domba, itu betul dilaksanakan dan anaknya mati, maka risalah kurban itu setiap tahun itu orang yang kurban itu menyembelih anaknya. Nah kembali Bapak Ibu, inilah poin penting bagaimana di komunitas keluarga kita itu kita hidupkan ya saling kebersamaan, kekompakan. Maka tadi saya ungkapkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tentu setiap tahun kalau kita korban, mungkin beli sapi satu itu sangat berat. Ini dengan mungkin bahu-membahu dengan jamaah yang lain, satu sapi diwujudkan 7 orang sehingga iurannya tidak sepenuh harga sapi itu ya. Ini kan menjadi ringan. Nah, itu pun bisa dilaksanakan kalau ada kekompakan dalam satu keluarga. Misalnya ibu-ibu sudah nyelengi itu ya, Pak aku sudah nabung, pengen